shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hadratil mukarramin asatid wal asatidah, wabil khusus Ustaz Azri Ridwan yang saya hormati dan saya banggakan, juga ibu bapak para pemuda-pemudi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya pada kesempatan kali ini bukan bermaksud untuk menggurui ibu bapak, tapi saling mengingatkan saja, saling menguatkan dalam hal kebaikan. Dalam memaknai kemerdekaan, mungkin tadi ya, dalam memaknai kemerdekaan, saya pernah berdiskusi tentang bagaimana caranya. Selamat datang Pak dosen muda. Bagaimana caranya kita di zaman milenial ini menjadi hamba yang merdeka, bukan menjadi hamba yang terjajah oleh nafsu. Artinya selama ini kadang hidup kita jauh dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Saupamina suruh Sunda tema masih ngabung-ngabung kayak nafsu. Sebelumnya sada acana izin ibu bapak kali wargi-wargi sadaya, mungkin bahasanya campur Pak ya, campur antara Indonesia dan Sunda. Sebenarnya saya asli orang Sunda, tapi ya karena lama di luar sana juga kembali ke daerah Bandung, agak sedikit gimana gitu berbicara tentang Sunda. Berbicara tentang Sunda semua agak sedikit kasar juga gak enak. Nah, memaknai kemerdekaan dengan mengaji, begitu Pak dosen muda ya. Bagaimana caranya memaknai kemerdekaan itu dengan mengaji? Betul. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Salah satunya memaknai kemerdekaan dengan mengaji itu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, maka hati kita akan tentram dan akan nyaman, akan damai pula. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketenangan jiwa. Salah satunya faktor yang mempengaruhi ketenangan jiwa itu adalah faktor biologis, yang mana tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semua, ma huwa shifaa'un, untuk obat hati kita. Manakala kita gundah, mungkin menghadapi sebuah permasalahan, capek rumah tangga, mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk pemuda tugas-tugas kuliah, mungkin ya tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Kadang hati kita merasa lelah. Yang namanya manusia ada sifat biologisnya, ada titik terendah ketika memang manusia sudah tidak punya jalan keluar. Nah, ketika sudah mentok pada jalan tersebut, salah satunya, satu-satu jalan keluar, satu-satunya obat ketika kita sudah pada titik terakhir adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah. Bagaimana caranya berzikir kan? Saya nggak tahu zikir itu harus seperti apa. Zikir itu sebenarnya mudah. Cukup subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah yang agung. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wallahu
akbar, Allah yang maha besar. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali pertolongan Allah. Cukup seperti itu. Dengan cara seperti itu Allah akan angkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Semakin banyak berzikir, semakin tenang, semakin damai hati kita, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika derajat kita sudah tinggi, hati kita sudah damai, sepahit apapun hidup kita, sesulit apapun jalannya, yakin min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan jalan keluar. Min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Faktor-faktor mempengaruhi ketahanan jiwa tadi salah satunya biologis. Kadang di biologis itu ketika kita tadi ya merasa lemah, terus merasa capek dan lain sebagainya, kembali kepada Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua adalah sosiologis. Nah, di sosiologis ini mempengaruhi ketenangan jiwa antara kita dengan tetangga, kita dengan sesama. Kadang ibu ya, yang namanya manusia pasti punya keinginan Bu ya. Itu standarisasi manusia, punya keinginan. Nah, kadang yang membuat ketenangan jiwa itu ketika orang lain mempunyai sebuah nikmat yang baru, lalu kita bisa menikmati hal itu dengan seksama, maka hati kita akan tentram. Tapi kebanyakan ya, tidak semuanya. Kebanyakan ketika orang lain mempunyai nikmat baru, contohnya tetangga kita beli motor, kadang yang ada dalam diri kita itu bukan husnudon, tapi sukudon. Siapa bukan itu mananya beli motor, itu penyakit Bu. Jangan seperti itu. Nah, itu adalah sosiologis, faktor yang mempengaruhi dengan jiwa. Salah satunya harus berhusnudon kepada tetangga dan keluarga kita. Nah, di sosiologis ini harus seperti badan kita. Tetangga merasakan sakit, tetangga sedang sakit, maka kita harus bisa merasakan sakit. Kenapa? Supaya dengan rasa seperti itu kita bisa saling membantu. Dengar, malam ini, subuh ini, si Ece ini nggak ada kemana ya? Bapak ini nggak ada kemana ya? Kita coba cari tahu kabarnya seperti apa. Oh, ternyata sakit. Nah, kita berbondong-bondong datang ke rumahnya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi ketenangan jiwa. Datang ke rumahnya, berdoa bersama-sama, tanyakan keluhannya seperti apa yang bisa kita bantu dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketenangan jiwa. Yang kedua ada psikologis, ini kejiwaan. Nah, di psikologis ini kembali tadi ke nomor 2 sosiologis, kita harus mempunyai chemistry dekat dengan tetangga kita. Meskipun tetangga kita bukan saudara, tapi tetap kita harus punya ikatan yang kuat. Kenapa? Karena ketika kita sudah mempunyai permasalahan psikologis, mau kemana kita berjalan? Karena psikologis ini kan tentang kejiwaan. Apa yang sedang kita pikirkan, ke suami atau ke istri kita tidak bisa berbicara, ke ibu susah ya, ke bapak susah, ke anak malu. Salah satunya ya pasti ke bestie kita punya bestie kan. Nah, pasti seperti itu. Betul kan ya? Caranya datang ke rumahnya bukan untuk menggibah, tapi untuk meminta saran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Boleh. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bercerita, ingin meminta saran. Saya sedang mempunyai permasalahan, yang mana permasalahan ini mempengaruhi kepada psikologi saya. Permasalahannya seperti ini, bla 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 bla. Barangkali dari ibu atau bapak mempunyai saran buat saya harus seperti apa? Itu obat Bu. Saran seperti itu adalah berbentuk obat, hanya bentuknya yang berbeda. Kembali lagi tadi
Jadi kita harus mempunyai sosiologis yang bagus dengan tetangga kita. Dengan cara mempunyai sosiologis yang bagus dengan tetangga kita, maka ketika kita di kemudian hari mempunyai sebuah permasalahan psikologis, sama dengan kita mempunyai seorang dokter. Kita punya keluhan, kita keluhkan kepada dia, kita meminta saran, dia memberikan saran kepada kita, sama dengan kita diberikan obat oleh tetangga kita. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi ketenangan jiwa itu adalah spiritual. Kembali kepada bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini kan ibadah kita itu seperti lamun cek Sunda tema madosen brucul ke siga kumaha. Allahu Akbar, ada euy lupa. Wudu teh bener. Salat teh bener, tos salat teh karang doa, jeli lupa deui. Kan seperti kita membawa sesuatu datang ke tempatnya, berucul, berangkat. Nah, jangan seperti itu. Justru dengan cara seperti itu sampai kapanpun, meskipun sholatnya tepat waktu dan lain sebagainya, tapi spiritualnya masih kurang, sampai kapanpun kita tidak akan mempunyai ketenangan jiwa. Karena spiritualnya, nilai spiritualnya masih rendah. Lalu harus bagaimana kan? Salah satunya yang pertama, lamun cek Sundanya kudu hati, ulah berusuhan. Allahu Akbar. Kiranya kamacik heula niki buka masjid pada wudunya wudu teh ulah berusuhan. Karena salah satu hikmah dari wudu itu yang pertama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sehari-hari kita itu diikuti oleh syaitan, ada jin kori namanya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berwudu, setan yang ada pada diri kita itu keluar semuanya. Kalau wudunya baik, tapi kalau wudunya tidak baik, entahlah dia masih ada atau sudah keluar. Nah, maka dengan itu wudulah dengan baik. Cek Sunda singkarapi, itu bersih, lihat pakaiannya apakah sudah rapi atau tidak. Bedakan antara salat dengan keundangan. Masa keundangan kita dandan ya, pakai baju baik, bagus, tapi ketika salat kok cuma camping, itu salah. Coba balikan. Ketika kita salat, pakaian kita harus rapi. Punya peci pakai peci, punya sarung pakai sarung, gak punya juga gak apa-apa. Yang penting menutup aurat, pakaiannya rapi, pakai wangi-wangian. Coba wudu dengan beres, tapi salatnya pun dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tenang bu. Beda dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Kayak gitu. Nah, tentang hal spiritual ini harus sangat-sangat diperhatikan. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Maka memaknai kemerdekaan dengan mengaji ini, saya tambahin temanya safety dimulai dari diri sendiri. Begitu pada setnya, safety dimulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal bu, masuk ke alam kubur, apakah rekan-rekan kita membantu pertanyaan kita nanti di kelak? Tidak bu. Safety itu bu, keamanan itu harus bermula dari diri sendiri. Jangan ada buat orang-orang yang sudah gitu. Orang yang berbahaya dulu tahu, berbahaya tadi akhirat tuh barengan ya. Sebelum kita masuk pada ruang individualis. Apa ruang individualis? Ruang individualis itu adalah alam kubur, yang mana kita dimasukkan ke dalam kubur. Sudah nama rongan penelitiannya. Apakah di rongan itu ada rekan-rekan kita yang membantu pertanyaan? Iya bisa malaikat itu nanya, kurang jawabnya tidak akan. Pasti kita yang menjawab. Maka dengan itu berbaiklah pada diri sendiri. Safety dimulai dari diri sendiri. Mulai perubahan itu pada diri sendiri. Jangan ikuti orang lain. Justru orang lain harus mengikuti perubahan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Terus dalam memaknai kemerdekaan ini, tetap kita harus menjadi hamba yang merdeka.
ketenangan jiwa ini sangat diperlukan. Nah, dalam ketenangan jiwa ini ada beberapa karakteristik. Ketika kita sudah tadi membereskan hal biologis, sosiologis, psikologis, dan spiritual, nanti kita akan mempunyai karakteristik baru, yang mana kita sudah nyampe pada level-level perdamaian. Apa saja itu? Yang pertama, ketika nanti wudunya sudah beres, dengan tetangga tidak ada permasalahan, spiritualnya sudah baik, psikologisnya aman. Nah, nanti kita akan merasa aman, damai, dan tenang dalam melakukan hal apapun. Kenapa? Karena kita sudah kembalikan kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya Allah, nampi non rupi rezeki anu katampi ku abdi dinten ieu terbaik. Meskipun rezeki kita hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi ya jangan, itulah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang tadinya kita usaha berangkat pagi, Bu ya, Pak, ke pasar, pulang sore, tapi ternyata dapat uang 100.000. Ya Allah, nasibnya ini jangan seperti itu, Bu. Nuhun Gusti, alhamdulillah. Nanti itu kebutuhan kita pada hari itu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Keluarga kita butuhnya cuma 100.000, bukan 300.000. Kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, jangan salahkan Allah. Salahkan kita yang mendoakannya. Salahkan kita yang meminta. Mungkin kita yang salah memintanya. Apakah meminta itu harus segala disebutkan? Oh iya. Kenapa? Karena Allah itu maha memberi. Apapun yang kita inginkan, Allah pasti beri. Tapi dengan waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita tentukan. Seperti itu. Maka dengan berdoa itu, Bu, ya saya titip. Setelah kita nanti melewati fase-fase spiritual, dari sosiologis, biologis, dan sebagainya, nanti kita akan masuk pada tahapan selalu merasa damai, tenang, tentram, aman. Kenapa? Karena kita selalu zikir. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Daya upaya angin pitulung Allah nyanggakeun Gusti. Abdi dinten ieu berupa maksada pada usaha mugia Gusti maparinan kalancaran, maparinan rezeki anu barokah. Abdi nanti Gusti pasti tenang hati. Yang kedua, ketika kita sudah merasa tentram, nanti kita bisa menerima diri, menguasai diri, dan memaknai keterbatasan kita. Kita akan tahu keterbatasan kita itu seperti apa. Nah, ini perlunya tadi sosiologis kita dengan tetangga itu harus baik. Kenapa? Kadang tetangga itu memberikan cerminan buat kita. Nah, hanya siapa masih gak gitu. Kan itu menjadi cermin buat kita ya. Menjadi cermin bahwa ketika tetangga melakukan hal yang tidak kita inginkan, itu menjadi cermin bahwa kita tidak boleh seperti itu. Sebaliknya, ketika tetangga melakukan hal baik dan kita merasa nyaman dengan dirinya, maka kita harus ikuti. Jadi kadang tetangga sosiologis itu memberikan karakteristik terbaru pada kita, memberikan sebuah gambaran bahwa nilai plus dan nilai minus itu ada pada orang yang dekat dengan kita. Maka dengan itu harus beres sosiologisnya. Kalau misalkan ada unek-unek dengan tetangga atau dengan rekan-rekan, coba diskusikan dengan baik. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, ketika kita sudah bisa menguasai diri, nah nanti akan mampu mengontrol emosional. Kita setiap hari pasti ada permasalahan, Pak ya, Bu ya. Nah, dengan cara berpikir ala tatma'innul qulub tadi, hati kita merasa tenang, hati kita sudah damai. Ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan, nanti kita akan bisa menguasai diri. Kenapa?
Karena apapun yang terjadi pada kita hari ini itu adalah aturan Allah. Tidak ada yang tidak keluar dari aturan Allah. Sepakat ya? Semua adalah aturan Allah. Umpama misalkan ada sesuatu hal yang ternyata jatuh pada keluarga kita kesal mungkin. Apakah orang janji gatal? Tidak. Kita harus bisa mengontrol emosional. Ketika kita sudah bisa mengontrol emosional dengan profesional, menguasai diri, nanti kita akan bisa menumbuhkan interaksi aktif. Interaksi aktif itu seperti kalau misalkan ketemu saling bertanya, salaman, jadi balik ke mana, bestie balik ke mana, saya salam. Itu nilai baik loh, Bu. Iya. Memang benar orang yang bosan sih, tapi itu bernilai baik loh, Bu. Kenapa? Hidup itu jangan terlalu serius. Ketika kita memaknai hidup dengan serius, memang iya, hidup itu harus serius, tapi dalam ruang lingkup ibadah, ruang lingkup spiritual. Sisanya jangan terlalu serius. Kenapa? Ketika kita memaknai sebuah hidup itu dengan serius, yakin kemerdekaan pada hamba itu akan susah. Kenapa? Karena serius habis. Kalau serius dengte kadang suka kaku ya. Suka kaku tadi mana beli. Kadang Bu, ketika kita membuat sebuah perubahan baru, kadang orang lain itu suka nyengsirikeun paknya. Siapa ayo salaman mau ngapa ya pagi. Tapi ketika kita melakukan hal itu dan bisa melewati fase-fase itu, lalu di kemudian hari sudah terbiasa, itu akan menjadi budaya yang baik. Dan ketika sudah menjadi budaya, dicontoh dan dilihat oleh orang lain, itu akan menjadi amal jariah pada kita. Pasti Bu, hati kecil kita, komun rasa banyak, puternya masa salaman paling gitu. Pasti akan ada seperti itu. Tapi alangkah baiknya tidak seperti itu. Lewat ke rumah tetangga, meskipun binang Bu, melewat rumahnya itu aja. Tolong rubah dari sekarang. Jadilah hamba yang merdeka. Caranya seperti apa? Jadilah hamba yang tidak terikat oleh apapun. Artinya tidak terikat oleh apapun teh. Ulah gengsian Bu, ulah erahan. Selama itu baik, lakukan. Lewat ke rumah tetangga, punten gilauan. Dia bisa sapu, biasa salaman lah. Tapi jangan dilanjutkan oleh menggibah. Salamannya lebih bagus seperti itu. Biasanya teman tawar gatrah, tambah dari cina diobrolin naon deui. Rek tuang moal. Mana tawar gatrah. Tapi tidak apa-apa Bu ya. Itu sebagai guyonan kita dengan guyonan, maka sosiologis kita dengan tetangga itu akan semakin baik. Nah, dengan cara kita sering berpikir kepada Allah, terus hati kita semakin tentram, semakin damai, maka nanti kita akan mempunyai karakteristik pandangan yang realitas dalam menjalani hidup. Artinya realitas dalam menjalani hidup itu seperti ini. Cek ngiringan moal, ngiringan naon, ngiringan patungan kurban, sakit perlungguna, tapi dipotong. Itu kan realitas namanya Bu ya. Nah, nanti semakin tenang hidup kita, pikiran kita akan semakin cemerlang. Nah, hasilnya itu. Nah, itu adalah pikiran atau kehidupan yang realitas. Dengan ketenangan jiwa, kita akan mempunyai hal-hal seperti ini. Oh, bagusnya jangan seperti itu. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, itu realitas namanya, realitas hidup. Terus dengan ketenangan jiwa pun kita akan memiliki kepribadian yang sempurna. Salah satunya memiliki ketenangan emosional.
Napa batur dulu temilu apa? Ya, ngilu-ngilut ulah Bu. Kadang kalau pemuda apalagi asyik mau gitu. Nah, jangan seperti itu. Kadang Bu ya kalimat main hakim sendiri itu maknanya luas. Main hakim sendiri itu apa yang ada dalam pikiran kita lalu diaplikasikan, itu namanya main hakim sendiri. Membiarkan pun main hakim sendiri menurut saya. Kenapa? Ya menurut harus diantepkan, dibisahkan salahnya pada saya. Padahal dia punya emosional sendiri. Menurut psikologis Bu, ketika kita melihat seseorang yang sedang adu jotos, nah biarkan saja. Geus leuleus mah eureun sorangan Bu, sok geus leuleus Paknya. Naon sia mah teh beureun tuluy kana aturan aja. Leuleus Pak kedua. Geus leuleus sok atuh sasalaman. Nah, kalau sudah capek dengan cara seperti itu tanya, kunaon bergelut di dieu, lumur batur gitu. Nah, dengan cara seperti itu nanti dia akan ngegorolong dengan sendirinya Bu. Artinya apa? Ketika kita melihat sebuah permasalahan, coba lihat dengan pandangan hati, bukan dengan pandangan pikiran. Kenapa? Karena kalau sudah kena hatinya, dia akan berbicara dengan sendirinya. Tapi ketika berbicara dengan pandangan pikiran, itu kadang tidak masuk kepada pikiran mereka. Karena pikiran kita dengan pikiran mereka itu pasti berbeda. Tapi ketika berbicara dengan keterangan jiwa, berbicara dengan hati, pasti akan ada kesamaan. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya upaya untuk mendapatkan ketenangan jiwa, menjadi hamba yang merdeka, tidak terikat oleh apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya itu kita harus tobat Bu Pak. Kalau orang sholat, wajib banyak tobat. Tobat itu tidak melulu untuk mereka yang telah melakukan maksiat. Kadang kita pun yang sering ke masjid, sholat tidak tertinggal, tapi maksiat kadang selalu dilakukan. Kenapa? Maksiat mata itu luar biasa Pak. Salah satunya maksiat mata. Ada tetangga yang tidak pakai kerudung Pak, ya. Ada orang yang lewat pakai celana pendek dan lain sebagainya. Meskipun laki-laki, nih kan orang laki-laki itu banyak surati warokbati tidak buyar karena tuh. Nah membal tuh nanti kata kok gitu. Kan kelihatan Pak ya. Bukankah itu aurat dilihat oleh kita? Bukankah itu maksiat? Bukankah itu zina mata? Nah artinya apa? Maksiat itu tidak melulu dilakukan oleh mereka yang selalu mempunyai nilai-nilai jelek. Kadang kita pun melakukan hal seperti itu yang tak terduga dilihat, apalagi yang diniatkan untuk dilihat. Lisan di dalam kitab di fikih itu ada wamin ma'asil lisani. Wamin ma'asil lisani itu sebagian dosa lisan itu salah satunya melukai hati orang lain, tidak bisa diterima oleh orang lain. Itu maksiat Bu. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai hati yang tenang, jiwa yang damai? Salah satunya kita harus tobat. Cukup ibu dan bapak nanti setelah selesai sholat 5 waktu, kita sholat ba'da Bu ya. Nah dilanjutkan dengan sholat waktu. Sholat sunat at-tawbati rakaataini sunat billahi ta'ala Allahu akbar. Sholat dengan tenang Bu. Nanti di sujud terakhir, apa yang kita rasakan ungkapkan, ya Allah, tidak naon ku sunat. Dan orang bisa ngomong sunat hakikat nama Allah. Da abdi mah cenah hayang ku ape ka ustad pangahareukeun heula dina naon. Nanti di sujud terakhir Bu, ungkapkan, ya Allah, abdi tadi teh ngelakukeun ieu ya Allah. Ampuni abdi ya Allah, innallaha ghafurur rahim. Mengampura Allah malautan. Dosa urang mah kebul ngangkul, geus pasti Allah ngampura. Sekali, 2 kali melakukan sholat tobat, 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka dengan sendirinya nanti kita mempunyai hati yang damai. Nah, setelah kita melakukan sholat tobat nanti mulai istiqomah,
mulai beriman. Apa yang terjadi pada hari ini itu adalah kebijakan Allah. Kita tidak bisa mengelak apapun yang terjadi pada hari ini, maka kita harus bisa menerima qada dan qadar. Qada dan qadar itu telah ditentukan ketika kita 7 hari dalam kandungan. Ketika kita 7 hari dalam kandungan, itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dari awal kita lahir sampai nanti kita meninggal itu sudah ditentukan. Hari ini kita melakukan apa saja, rezekinya banyak atau tidak, itu sudah dilakukan, sudah ditulis. Tapi ada yang bisa mengubah tulisan-tulisan skema tersebut. Salah satunya adalah doa. Kita mempunyai keinginan berdoa pada Allah. Salah satunya bisa di sujud terakhir. Di sujud terakhir itu tidak melulu pada sholat sunnah. Sholat wajib pun sama tidak apa-apa. Kita mempunyai keinginan di sujud terakhir, ungkapkan, ya Allah, anak saya belum mampu bayar SPP, ya Allah, hadirkan ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Berdoa seperti itu tidak apa-apa. Allahumma in kana rizqi fis samai, saupamina rezeki abdi tadi langit kini, ya Allah, fa'anzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi, saupami rezeki abdi tadi jero bumi, fa'akhrijhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, saupamina rezeki abdi tadi kana Gusti cakekeun. Seperti itu. Maka dengan cara seperti itu, kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, sisanya dikuatkan dengan zikir. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka hati kita akan tenang. Yang ketiga, setelah upaya untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu, setelah kita beriman, beristiqomah, mencoba untuk sabar. Bersabar menerima keadaan. Ya Allah, Jibril, ya Allah, berkumaha, ya Allah. Kadang kan seperti itu, tidak bisa menerima keadaan dengan baik. Coba sabar. Innallaha ma'as sholihin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita sudah bisa sabar, maka yakinlah skenario Allah itu akan lebih baik. Akan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Mungkin ketika kita berekspektasi malamnya kita siapkan untuk pagi hari akan melakukan apa, akan jualan apa. Oh, ini hari Minggu misalkan, kita akan jualan apa ya? Nanti jualan di pasar Minggu, kita bikin produk yang bagus. Kita itu laba ruginya. Oh, modalnya segini. Ini kalau misalkan kejual semua nanti hasilnya seperti ini. Tapi ternyata ekspektasinya tidak seperti itu. Yakinlah, ibu bapak akan merasakan kerugian dalam hati. Kenapa? Karena belum sabar. Sebesar apapun, sekecil apapun rezeki yang Allah berikan pada kita hari ini, terima dengan baik. Alhamdulillah. Cukup seperti itu. Eta teh alhamdulillah teh ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, upaya untuk mendapatkan keterangan itu adalah tawakal. Tawakal kepada Allah. Tawakal itu seperti apa? Kita mau berangkat kerja, atau kita mau berangkat ngaji, kita berangkat usaha. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Tawakal kepada Allah. Saya serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi pada saya hari ini, saya terima dengan baik. Tolong ya Allah, lapangkan hati saya. Itu tawakal namanya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, Ibu, Bapak, pemuda-pemudi, Pak dosen dan asatidz, Pak Ustadz Aziz, saya tidak meniatkan saya untuk menggurui di sini ya, karena sejatinya Pak dosen keilmuannya jauh lebih tinggi dari saya. Saya mah buku keranginan Pak dosennya, buku keranginan, dan hanya beliau percaya pada saya untuk menyampaikan kalimat-kalimat baik
yang insya Allah sudah tersampaikan. Mudah-mudahan kata hati itu Bapak. Terakhir, mudah-mudahan di minggu ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kita diberikan kemanfaatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Tadi kembali lagi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sedikit sebenarnya kalimatnya, tapi ketika kita sudah bisa mengaplikasikannya, dipakai setiap hari, yakinlah kita akan menjadi hamba yang merdeka, hamba yang tidak terikat apapun terkecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya selain kita berpikir kepada Allah, bisa salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup seperti itu. Terakhir, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, Pak ya, salah kata atau salah ucap atau perilaku saya yang kurang berkenan untuk dilihat dan diterima oleh ibu dan bapak, mohon dimaafkan. Al-Fakir, saya sebenarnya mahasiswa, kenal dengan beliau mempercayai mungkin kepada saya untuk menyampaikan kalam ilahi yang banyak makna dari kalam ilahi tersebut. Mau tidak mau, saya malu karena beliau adalah guru saya memaksakan pada hari ini untuk datang. Alhamdulillah, terima kasih kepercayaannya Pak dosen juga, terima kasih pada Pak Asatid, Pak Ustadz Haji Rizwan, juga kepada ibu, bapak sekalian, para pemuda-pemudi yang telah hadir. Insya Allah majelis ini diberkahi oleh Allah, dan doakan mudah-mudahan majelis ini panjang usia, panjang keberkahan, dan semakin bermanfaat untuk sesama. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.